Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 1 bulan kali ya nggak bikin konten rakit PC. Nah, kali ini kita bakal rakit PC gaming dengan harga yang terjangkau, tetapi udah pakai prosesor Core i5 dengan 6 tenaga kuda alias 6 core. Yang enggak. Dan PC kali ini siap banget buat memainkan game Sun Gokong nih alias King Kong, Wukong maksudnya. Bagi yang baru nongol ke channel ini, nggak ada salahnya bantu support channelnya. Ya minimal 50% nyamain Ronaldo ya. Karena saya yakin nggak ada yang mungkin. Gimana sih? Maksudnya nggak ada yang nggak mungkin. Dengan izin Allah pastinya. Tapi apapun bentuk dukungan kalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Part PC yang bakal dirakit kali ini terbilang gado-gado, ada yang baru, ada yang bekas. Kenapa baru ya? Karena harga bekasnya ini mirip-mirip yang baru. Mending baru sekalian. Bener apa betul? Oke, langsung aja kita uraikan satu persatu bahan perakitan bom kali ini. PC gaming maksudnya. Intel Core i5 9400F, 6 core 6 thread, 2,9 GHz up to 4,1 GHz. Harga bekas di kisaran Rp950.000. Dan ini tanpa fan ya. Kondisinya berbatang. Halah, batangan maksudnya. Gigabyte H310M harga bekas Rp600.000. Dan ini harga paling murah yang bisa didapatkan. Kalau ada yang lebih murah lagi, ya lanjut. Jadak Twist 16GB 3200 mAh harga baru Rp555.000. SSD 128GB SATA harga baru Rp179.000. Merek Kyo. Kenapa nggak NVMe? Ya karena motherboardnya nggak support brother, jadi pakainya SATA aja nih. AMD Radeon RX 580 8GB DDR5 256 bit. Harga bekas di angka Rp955.000. Ya syukur-syukur kalian bisa dapat yang lebih murah lagi nih. Power supply 550 watt 80 plus bronze. Nah, untuk power supply ini nggak mesti sama ya, yang penting 500 watt 80 plus. Kalau bisa yang bronze ya. Di sini dapatnya FSP HP Pro 550 dengan harga Rp379.000. Casing ATX harga bekasnya Rp100.000. Untuk casing bebas ya, mau gaming atau biasa nggak masalah. Yang penting muat untuk dimasukin part PC kali ini, khususnya VGA. Stok cooler, karena dari pembelian prosesor nggak dikasih stok cooler, kita pakai stocking. Beli stok cooler lagi maksudnya dengan harga Rp35.000. Lantas berapa total bahan perakitan PC kali ini? Ternyata cuma 3,7 juta Rp48.000. Gimana nih? Cukup murah bukan dengan spek yang didapat? By the way, kalau seandainya beda merek ini nggak apa-apa ya. Karena kalau mau sama persis itu susah. Jadi saya kasih sampel yang ada dan yang termurah bisa didapat. Oke, lanjut kita rakit PC-nya. Nah, buat perakitan kali ini rasanya kalian udah paham betul cara pasang atau gimana merakitnya. Ya kalau sering nonton konten rakit PC di channel ini. So rasanya video tanpa nasi. Kok nasi ya? Maksudnya narasi. Laper nih jadi inget makanan. Sudah cukup buat jelasin cara merakit PC-nya. Biar nggak kelamaan, langsung aja ditonton video rakit PC-nya.
Sekarang kita coba ngerender video di Adobe Premiere 2024. Seperti biasa pakai video hasil rekaman handphone dengan dua resolusi nih, 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Untuk render video 4K, waktu yang dibutuhkan tergolong lama ya. Ini butuh waktu 4 menit 0,8 detik. Tapi wajar juga nih, karena RX 500 series kurang nendang buat ngerender video. Sedangkan di resolusi 1080p hasilnya jauh lebih baik lagi nih, karena hanya butuh waktu 1 menit 05 detik. So disarankan main aja di resolusi segini. Lanjut Blender Open Data 4.2.0. Prosesor Core i5 ini hanya dapat skor 82,23. Dan untuk VGA-nya mohon maaf nih, nggak kedetek, berarti nggak support ya. Kemudian Cinebench R15 di OpenGL dapat skor 136,28 fps. Sedangkan untuk CPU-nya 922 CB. Untuk Cinebench R23, multicore-nya dapat 5614 PTS, sedangkan single core-nya 1042 PTS. Dan terakhir Cinebench R2024, yang mana untuk multicore dapat 324 PTS dan single core-nya hanya 64 PTS. Lanjut kecepatan SSD SATA. Kebetulan di sini pakai merek SSD Vigin ya. Kapasitasnya 256 GB. Untuk kecepatan bacanya dapat skor 551 MB per second dan tulisnya di angka 395 MB per second. Dan untuk hasil 3D Mark-nya ya silakan kalian pantengin aja nih, biar nggak pegel saya ngomongnya. Oke, saatnya uji kemampuan gaming PC satu ini. Di sini saya coba berikan settingan terbaik, resolusi 1080p. Ya walaupun ada juga yang aslinya harus diturunkan lagi ya, biar dapat frame rate yang lebih stabil. Nah untuk Windows yang dipakai, pakai Windows 11 versi 22H2. Dan driver yang dipakai merupakan driver paling baru saat video ini dibikin. Di game Massive Valhalla, settingan high, frame rate yang didapat masih oke banget nih, di angka 43 fps. Sayangnya untuk frame rate minimumnya hanya 15 fps. Lanjut game Far Cry 6 dengan settingan high, frame rate yang didapat di angka 50 fps. Frame rate minimumnya juga masih oke banget nih di angka 39 fps. Terus di game Forza Horizon 5 pakai settingan ultra, frame rate-nya masih kece abis nih di angka 42 fps. Begitupun juga dengan game Guardian Galaxy nih, dengan settingan very high masih dapat frame rate tinggi di angka 73 fps. Kemudian game Horizon Zero Dawn dapat frame rate di angka 50 fps settingan high. Sayangnya frame rate minimumnya maksudnya hanya di angka 19 fps. Ribet banget sih ngomong minimum. Dan terakhir game Watch Dogs Legion, settingan high masih dapat frame rate di angka 46 fps dan minimumnya hanya 26 fps. Sorry. Ini berasa harus ditekankan ya, ngomong minimum biar bener. PES 2024, FIFA 2024, Need for Speed Series, dan GTA 5. Game PES ini kalau dibilang enteng ya enteng, tapi kalau buat spek ini ya terpaksa settingan low aja deh, biar dapat hasil yang memuaskan. Di settingan ini dapat frame rate cukup stabil di angka 60 fps. Kemudian game FIFA 2024, ternyata PC ini masih oke juga nih buat memainkan FIFA 2024 di settingan medium. Frame rate yang didapat di angka 80-an fps. Kelihatan nggak? Kecil banget bukan? fps yang ditampilkan aplikasi Steam ya, mana di pojokan lagi. Ayo, siapa yang suka mojok nih? Terus terang saya belum tahu gimana cara nampilin FPS pakai MSC Afterburner buat game pipa ini ya. Yang tahu monggo dikomentari. Lanjut game Need for Speed Series nih. Di game Need for Speed Heat, settingan ultra sekalipun frame rate yang didapat masih oke juga nih, di angka 40-an fps. Sedangkan Need for Speed Unbound harus puas main di settingan high dengan frame rate di angka 30 hingga 40-an fps. Dan terakhir GTA 5, hasilnya cukup memuaskan juga biar kata settingan ultra dengan MSAA X4.
Frame rate yang didapat di angka 30 hingga 50 fps. God of War, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us, dan Wukong. Di game God of War, PC ini masih oke banget main di settingan medium dengan frame rate di angka 40 hingga 50 fps. Kemudian game hantu dari Jepang nih, alias Ghost of Tsushima. Settingan medium FSR on, frame rate yang dihasilkan masih kece juga nih, di angka 50-an fps. Sayangnya untuk game Horizon Forbidden West, biarpun udah dibantu FSR, settingan low frame rate yang didapat di angka 30 hingga 60 fps. Rada nggak asik sih ya, karena kurang stabil frame rate-nya. Hasil yang sedikit mengecewakan juga di game Resident Evil 4 Remake nih. Di Preza rekomendasi, frame rate yang didapat kadang menyentuh angka 60 fps, tapi kadang drop hingga 20 fps. Percayalah, drop itu bikin atit, apalagi duit yang drop. Ini bikin menjerit. Sudahlah. Oke, lanjut lagi di game The Last of Us dengan settingan medium FSR on, frame rate yang didapat di angka 30 hingga 40 fps. Dan terakhir game Sun Gokong nih, alias Wukong dengan preset recommended. Frame rate yang didapat rata-rata di angka 49 fps. Apex Legends, Dota 2, PUBG, The Final, Valorant, dan Warzone 2.0. Oke, kita mainkan game online nih. Di game Apex Legends, settingan ultra kurang oke di PC ini. Terkadang frame rate-nya di angka 30-an fps, kadang nyentuh di angka 100 fps. Ya bisa dibilang nggak stabil ya. Yang paling nyaman ya settingan low aja nih, dengan frame rate bisa di atas 100 fps. Di game Dota 2 settingan ultra, frame rate yang didapat di angka 60 hingga 80 fps. Kalau kalian ngejar frame rate tinggi ya tinggal dimainkan settingan di medium atau bahkan low. Untuk game PUBG settingan ultra, frame rate-nya hanya di angka 30 hingga 60 fps nih. Sedangkan kalau mau tinggi ya pakai settingan low dengan frame rate di angka 70 hingga 100 fps. Kemudian game The Final nih, sepertinya kalian harus kecewa ya, karena frame rate yang didapat terbilang nggak stabil. Suka jatuh-jatuh, berasa patah-patah, tapi nggak goyang pucu. Padahal game ini nggak terlalu CPU-born ya, tapi memang butuh balancing. Dan rekomendasi prosesornya memang i5 9600K, sedangkan ini kelas di bawahnya. Jadi Core i5 ini kurang nendang di game ini. Di game Valorant, nggak tahu kenapa baik settingan high ataupun low, frame rate-nya hampir mirip-mirip nih. Cuma kalau di low rata-rata sih nembus di atas 200 fps. Dan terakhir game Warzone 2.0. Di game ini dengan settingan rekomendasi, frame rate yang didapat masih oke nih di angka 40 hingga 60 fps. Dari banyak game yang diuji coba, jatuhnya PC ini masih oke banget buat gaming saat ini. Biarpun ada yang kurang maksimal ya tinggal di setting aja nih, biar dapat frame rate yang lebih stabil. Untuk game Honkai, Genshin, sama Wuthering Waves, mohon maaf banget nih, saya nggak ngerti memainkan game satu ini. Mana adik saya kondisinya lagi drop lagi. Ya terpaksa deh, game ini absen alias nggak dimasukin dalam video kali ini. Dan untuk sedotan daya listrik PC gaming murah ini ternyata nggak terlalu gede nih, alias cuma 240 watt sedotan tertinggi yang tercatat di wattmeter. Untuk suhunya sendiri masih batas aman ya selama testing game ini. Pastinya kalau mau lebih adem lagi silahkan kalian beli CPU cooler biar prosesornya lebih stabil buat gaming. Pilihan murah yang saya rekomendasikan di sini ada dari Segotep versi T6. Oke guys, semoga referensi rakitan kali ini bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi bantu channel saya menggapai mimpi dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.